Kebaktian Paskah kita saya beri judul From the Doorpost to the Heart. Dari ambang pintu menuju hati. Tapi kalau bahasa puisinya bahasa Indonesia lebih keren. Dari pintu rumah ke pintu hati. Lebih keren bahasa mana? Inggris apa Indonesia? Nah, Indonesia. Dari pintu rumah ke pintu hati. Apa sih Pak Paskah itu? Paskah itu adalah hari pembebasan, peristiwa pembebasan umat manusia dari perbudakan. Itu secara keseluruhan. Nah, setiap pembebasan, perhatikan yang ini ya, setiap Paskah itu terjadi secara progresif. Artinya progresif apa Pak? Progresif artinya Paskah itu pernah terjadi di Perjanjian Lama, pernah terjadi di Perjanjian Baru, bahkan sampai hari ini peristiwa Paskah masih terjadi. Nah, kalau begitu Pak, apa yang mencirikan Paskah itu? Ada 3 yang mencirikan Paskah. Di tempat saudara tidak ada. Pertama, harus ada inisiatornya. Tuhan selalu menjadi inisiator dari berita Paskah. 2, dia harus menunjuk siapa yang menjadi pembebas. Nanti saudara akan belajar siapa yang dipakai Tuhan jadi pembebas. Yang ketiga, kalau saudara pengen tahu Paskah, yang ketiga pasti ada tujuan dan ada rencana kenapa dia dibebaskan. Jadi orang dibebaskan bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Sekarang kita belajar 3 itu ya. Seorang hamba Tuhan namanya Martin Luther, dia bilang Christ did not only free us one. Tuhan tidak membebaskan saudara cuma sekali. No. But continually, terus menerus, makanya progresif. Berita Paskah itu progresif. Frees us from the bondage of sin. Nah, saya akan mulai ada 3 peristiwa Paskah. Saya akan mulai yang pertama. Peristiwa Paskah pertama adalah peristiwa pembebasan Israel dari penindasan Mesir. Saya mau saudara membaca. Nanti perikopnya yang bagus dibaca semua ayat 1 sampai 42. Tapi untuk ngirit waktu, saya mau saudara baca Keluaran 12 ayat yang ke-29. Saya akan membaca ayatnya bersama dengan saudara ya, mulai ayat 29 sampai ayat yang ke-32. Mari ya saya baca saya baca ayat yang ke-29. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung yang orang tawanan yang ada dalam liang tutupan. Beserta segala anak sulung hewan. Ayat 30 saudara 1, 2, 3. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah, setelah tulah ke-10 dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya bangunlah, keluarlah kamu dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Ayat 32. Tetapi pergilah dan pohonkanlah juga. Orang Mesir juga mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergi dengan segera dari negeri itu, sebab kata mereka, nanti kami mati semuanya. Nanti saudara baca di rumah semua ya. Nah, di dalam pembebasan ini, Tuhan memang menyuruh kepada Musa, bagaimana caranya supaya kamu bisa keluar. Aku akan memberikan tulah yang ke-10, yaitu kematian anak sulung. Jadi akan ada satu tanda yang harus kamu berikan, yaitu tanda darah anak domba di ambang pintu. Oleh karena itu, tanda Paskah yang pertama, tanda pembebasan yang pertama ini, dia menaruh dioleskan di pintu rumah. Makanya judulnya dari pintu rumah ke pintu hati. Awalnya ditulis di pintu rumah. Dan malaikat ketika melihat ada darah di pintu rumah itu, maka malaikat melewatinya
dan tidak ada tulah di rumah itu. Tidak ada tulah, tidak ada bencana, tidak ada kutuk. Seorang hamba Tuhan namanya Charles Spurgeon, dia berkata, the blood on the doorspot was not for God to see only, but for his people to trust their deliverance. Jadi darah yang dioleskan di ambang pintu itu bukan hanya untuk Tuhan bisa melihat umatnya, dibedakan mana umatnya, tetapi itu tanda kalau orang Israel tidak percaya dan dia tidak mengoleskannya, maka dia juga akan kena sekalipun Israel. Dia akan kena kutuk, dia akan kena tulah. Jadi Charles Spurgeon berkata, but for his people to trust. Jadi tanda itu umatnya juga harus percaya untuk mengalami kebebasan. Saya tidak baca di dalam ayat itu bahwa ada orang Israel yang tidak percaya. Seluruh orang Israel percaya pada perintah Tuhan. Doa saya, saudara juga percaya Paskah membebaskan hidup kita. Nah, sekarang pada waktu Israel umat telah tertindas, Tuhan berinisiatif, inisiatornya Tuhan. Dia memanggil yang kedua pembebas. Selalu di peristiwa Paskah ada pembebas yang dipanggil. Dalam hal ini Tuhan atau Allah memanggil Musa menjadi pembebas. Nah, nanti saudara bisa baca dalam Keluaran pasal 12 ayat 42. Keluaran 12:42. Proyek ini adalah proyek pembebasan yang diinisiasi oleh Tuhan. Maka Tuhan bertanggung jawab. Semua proyek yang disuruh oleh Tuhan, Tuhan itu berjaga-jaga. 42. Keluaran pasal 12 ayat 42. Dia berjaga-jaga, dia menanti-nanti dan dia memastikan proyek ini terlaksana. Tidak boleh ada yang gagal. Oleh karena itu, Tuhan itu tidak usah ditulis berjaga-jaga saja. Tuhan kita itu Allah yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Jadi memang Tuhan berjaga-jaga terus. Tapi kenapa ayat-ayat 42 tulis bahwa Tuhan berjaga-jaga? Dengarkan ini rema yang Tuhan taruh. Semua ministry yang Tuhan suruh saudara bangun. Semua proyek yang Tuhan suruh saudara bangun. Termasuk proyek pembebasan umat Israel ini. Tuhan yang berjaga-jaga. Tuhan yang membuat saudara berhasil. Karena Tuhan ingin memastikan apa yang menjadi perintahnya harus berhasil. Kalau tepuk tangan jangan tanggung-tanggung, tepuk tangan sungguh-sungguh. Nah, kalau saudara membaca dalam Keluaran pasal 12 ayat 31 sampai 36, waktu Paskah orang Israel itu bukan hanya membawa kambing dan domba, tadi kita baca, tapi sampai 36. Bahkan orang Israel itu, mereka Alkitab tulis ya, mereka itu meminta kepada orang Mesir, dan orang Mesir beroleh kemurahan, membawa emas yang dalam jumlah besar. Maka mereka itu sampai disebut mereka ayat yang ke-36. Orang Israel itu meminta, sampai Alkitab tulis merampasi. Saya coba cari kata merampasi. Merampasi ini bukan karena mereka itu tidak rela, enggak. Justru karena rela. Kata merampasi ini karena pemberian orang Israel kepada pemberian orang Mesir kepada orang Israel itu sangat banyak. Saudara, saya berdoa, Tuhan itu sekali dia punya proyek, dia akan mengawal proyek itu dan Tuhan akan membuat saudara berhasil. Apa saja yang saudara perlukan, Tuhan pasti menggenapinya. Sekarang Paskah kedua. Paskah periode kedua, siapa yang berinisiatif? Bapa, Allah Bapa. Mengirimkan pembebas, siapa pembebasnya? Yesus. Selalu inisiator, ada pembebas dan ada tujuannya. Selalu. Nah, kemarin pada waktu doa fajar disebut Sabtu Sunyi, saya membahas ada 3 hal yang terjadi ketika Sabtu Sunyi. Tapi saya tidak membahas lagi, saudara bisa mendengarkan di YouTube doa fajar kita.
Tapi saya mau cerita satu saja. Waktu Yesus ditunjuk menjadi pembebas, waktu kemarin Yesus digantung di atas kayu salib itu. Sekarang hari ini Yesus sudah tidak ada. Karena hari Sabtu dikubur. Waktu Yesus dikubur, semua murid-murid dalam ketakutan seperti disebut Sabtu sunyi. Tapi justru Tuhan sedang bekerja keras. Dengarkan ini. Dari mana Pak Bapak tahu? Nanti saudara baca 1 Petrus pasal 3 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus itu pada waktu hari Sabtu dia turun ke dalam alam maut. Dan ketika dia turun ke alam maut, apa yang dilakukan? Nomor 1, dia bilang gini. Setan, jin, wewe gombel, gondorwo, dan kawan-kawan mah. Aku memproklamirkan hari ini. Semua orang yang berdosa memang harus ke neraka. Tapi untuk orang yang percaya kepadaku dan korbanku, hari ini aku beritahu kamu, mereka tidak perlu masuk neraka lagi. Sebab aku sudah masuk neraka. Aku sudah ada di alam maut. Dan itu sebabnya setiap orang yang percaya kepadaku, dia tidak perlu masuk di neraka. Dan dia beroleh hidup yang kekal. Dan dia punya masa depan yang gilang gemilang. Karena mereka sudah bangkit bersama dengan aku. Tepuk tangan yang meriah. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup berarti sebab. Yang kedua yang Yesus proklamirkan di dalam alam maut apa? Yang kedua dia bilang nih, setan ingat ya. Dulu Adam itu diberi otoritas, atau manusia diberi otoritas oleh Tuhan, atau diberi kunci untuk menguasai bumi, untuk mengelola bumi. Tetapi sayang dia berdosa dan dia tidak bisa mewujudkan sorga di muka bumi. Dan dengan kata lain dia menyerahkan bumi ini kepada penguasaan kamu. Makanya kalau saudara membaca 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 19. Di sana dikatakan bahwa dunia ini dikuasai si jahat. Kenapa? Gara-gara Adam. Dan pada waktu dia masuk ke dalam alam maut, dengarkan ini proklamirnya. Dulu kunci yang dipegang oleh Adam diserahkan kepada kamu. Sekarang gue ambil lagi nih. Ini pakai bahasa saya ya. Gue ambil. Shut! Diambil. Makanya di Wahyu pasal 3, saudara membaca Yesus yang memegang kunci Daud. Dia pegang kunci semua dunia ini. Tapi dengarkan. Dia nanti akan diambil. Nanti. Tetapi selama masa sebelum semua diserahkan di kerajaan 1000 tahun, dia bilang gini, Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Yesus berkata gini, aku akan membangun gerejaku. I will build my church and the power of hell shall not prevail against it. Jadi kenapa kok nggak berkuasa lagi setan, jin, wewe gombel atas gereja ini? Sebab gereja yang dewasa diberikan kunci ini kepada saudara. Tapi kalau yang kecil, yang gak dewasa, gak dikasih kunci. Sebab kalau dikasih kunci, ditukar sama iblis dengan silver queen. Anak yang kecil, pilih silver queen atau pilih kunci? Silver queen. Makanya gereja yang dewasa baru dikasih kunci. Dan pada hari itu saya mau beritahu. Pada waktu pada waktu Bapak mengirim ini. Wow, berarti saudara dan saya diberi otoritas. Bersama katakan diberi otoritas. Diberi kunci. Supaya saudara bisa melaksanakan rencana Tuhan di muka bumi. Sekarang, waktu Yesus mati, Yesus sudah gak ada. Dia sudah bangkit. Waktu dia mati, ditutup batunya. Saudara, setan mencoba supaya saudara tidak mengalami kuasa kebangkitan. Setan coba. Tetapi Alkitab menulis malaikat Tuhan turun. Menggulingkan batu. Semua saya bernubuat, semua yang menghalangi kau bisa berhasil.
Semua yang menghalangi saudara bisa bangkit dari semua keterpurukanmu, dari semua apa yang sudah kerjakan. Hari ini malaikat Tuhan sudah turun dan sudah menggulingkan batu itu, dan kau akan memperoleh kebangkitan yang Yesus lakukan dalam hidup saudara. Yang percaya katakan. Berarti kalau begitu Pak, apa tujuan dari Paskah periode kedua? Ada 3 tujuan Paskah periode kedua. Nomor 1. Paskah kedua nomor 1 adalah Tuhan punya tujuan untuk membebaskan saudara dari belenggu dosa atau kutuk dosa karena korban Yesus di atas kayu salib. Dan kita bisa menerima hidup yang kekal. Saya mau tunjukkan saudara, nanti baca di rumah semua, tapi saya mau baca sebagian. Kutuk itu kayak apa sih Pak? Supaya saudara bisa ngerti, oh ini aku ternyata karena kutuk ya. Coba baca ya. Mari baca dengan suara keras. Ulangan pasal yang ke-28. Saya ingin supaya saudara membaca mulai dari ayat yang ke-15. Baca semua jenis-jenis kutukan supaya saudara punya understanding ngeri sekali. Mari ya, saya baca 15, saudara 16 dan seterusnya sampai saya bilang stop. Ulangan 28 ayat yang ke-15. Oke ya. Kita baca. Saya mulai ayat yang ke-15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapaiku. Dan kutuk ini semua yang akan saudara baca, itu dikerjakan Yesus. Dipatahkan semua kutuk, karena dia bayar, dia sudah jadi pribadi yang terkutuk. Ayat 16, 1, 2, 3. Terkutuklah bakulmu, terkutuklah adonanmu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Dan segala usaha yang kau kerjakan sampai punah dan dengan sebab engkau telah. Saudara baca terus ya. Saya baca itu sesek dada saya. Saudara baca supaya saudara ngerti. Kalau ada saudara ngerasa gagal, terus nonstop. Jangan-jangan saudara dengar tapi saudara belum mengalami. Hari ini adonanmu gak pernah berhasil. Kerjaanmu gak pernah berhasil. Keluargamu gak pernah berhasil. Harusnya kamu sehat tapi sakit melulu. Itu karena ada kutukan dosa. Saya cerita ya, saya tuh kecil, saya lahir dari keluarga Kristen, ibu saya tapi Muslim. Saya itu hampir setiap bulan, saya tuh selalu sakit. Sakitnya apa ya? Tipes, DBD, tapi bukan ya sakit-sakit yang kayak gitu. Sakitnya tuh ngeri-ngeri. Saya kena air panas tuh. Dari atas ini sampai ke bawah. Sebenarnya 70% kebakaran itu harusnya mati. Dokternya tuh saya dengar, dokternya bilang, "Bu, ini Bapak, anakmu ini belum tentu hidup." Belum tentu hidup. Jadi aliasnya mati. Jadi kalau bisa hidup, anakmu ini mujizat. Jadi ibu saya bilang, "Ya udah, nggak apa-apa Dok, tolong ditolong." Tapi hidup lagi saya, nggak mati. Saya jatuh. Ya, waktu pramuka jatuh, tulang rusuk saya patah 3, masuk ke dalam, set. Waktu jatuh, dibawa ke rumah sakit, dokternya bilang ini harus dioperasi, disambung. Tapi orang tua saya bilang, nggak ada duit Dok. Orang tua saya kan miskin sih enggak, tapi melarang. Jadi orang tua saya bilang, ya udah Dok, kalau anak saya bisa hidup ya hiduplah, kalau mati ya matilah. Tapi akhirnya yang murah aja Dok. Akhirnya cuma dikasih lakban apa namanya?
Plaster lah ya kayak lakban gitu dipasih supaya tidak bergerak. Saya disuruh terkapar 3 bulan lamanya. Saya lihat kenapa banyak sekali kayak nggak pernah saya itu hidup dengan sehat. Satu hari saya lagi kuliah. Ini semua saya cerita sebelum kenal Tuhan, sebelum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya dibilang tiba-tiba sakit di bagian perut saya. Terus kemudian saya pulang karena nggak tahan, saya dibawa disuruh operasi. Kata dokternya ini hernia. Udah diperiksa hernia, waktu dibelek orang tua saya dipanggil. Oh nggak ada hernianya. Terus gimana dok? Udah saya belek udah, tapi nggak ada hernianya. Terus gimana? Tutup lagi saudara. Jadi hidup saya ini kayak kelinci percobaan. Setan itu berulang kali. Saya nggak malu ya ceritain supaya masih banyak lagi. Tetapi, dengarkan ini ya, dengarkan. Kapan saya mengalami kebebasan? Pada waktu saya sungguh-sungguh terima Yesus. Saya lahir baru, saya dimuridkan, saya melakukan firman, dan saya sungguh-sungguh ngiring Tuhan. Itu setan semua jin, wewe, gombel, gondoruo, semuanya sirna dan tidak berhak lagi atas hidup saya. Sejak itu, saya tidak pernah sakit. Sehat. Minum dulu ya. Jadi saudara, kalau ada saudara ngalami sakit-sakit terus kayak saya tadi, nggak berhenti-berhenti terus. Orang tua saya itu tidur di bawah ranjang itu di rumah sakit. Hampir tiap bulan dia selalu masuk rumah sakit. Bukan anaknya 6, tapi yang banyak ngalami sakit itu saya. Yang lain tidak banyak sakit. John Calvin dia berkata gini, in Christ God provided the perfect redeemer to liberate us from sin curse. Jadi Allah di dalam Kristus itu menyediakan perfect redeemer, penebus yang sempurna. Jadi tidak, saudara ini baca, kutukan itu banyak sekali. Pekerjaan, keluar masuk kota, semua terkutuk. Tabrakanlah, itu semuanya tuh kutuk-kutukan. Dan Tuhan bilang, untuk apa? To liberate us from sin curse. Untuk melepaskan semua dari semua kutuk-kutuk dosa. Dan Tuhan bilang, gimana caranya? Ya barang siapa menerima Yesus. Bukan cuma jadi orang Kristen, bukan cuma kebaktian ke gereja, tapi saudara harus mengalami Kristus. Dan kalau saudara mau menerima Yesus dan saudara mengalami Kristus, Tuhan akan taruh darah, tapi bukan di pintu ambang pintu rumahmu, tapi dia taruh darah di pintu apa? Hati. Itu sebabnya hari ini saya beri judul dari pintu rumah ke pintu hati. Dari perjanjian lama, Tuhan terus bekerja sampai hari ini. Dan dia mau supaya saudara benar-benar bebas dari semua kutuk-kutuk dosa. Yang kedua, apa tujuan Tuhan Yesus bangkit dari kematian di dalam Paskah? Yang kedua, saudara dan saya mengalami kelahiran baru. Kamu harus hidup dalam roh. Supaya kamu bisa mengalami pengalaman supranatural. Saudara ya, kalau tadi saya sakit karena kutuk, tapi saudara bisa saja sakit ketika Tuhan ingin menunjukkan kepadamu pengalaman-pengalaman supernatural. Saudara dalam pekerjaanmu, Tuhan bisa bekerja secara supernatural. Di dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam hidup saudara. Saya mau cerita gimana caranya Tuhan menolong saya. Ketika saya umur 45 tahun, saya mengalami sakit pendarahan, dan saya berobat dari dokter ke dokter dan tidak sembuh. Sampai selama 6 bulan pendarahan itu terus berlangsung. Saudara yang lama pasti dengar cerita ini, tapi saudara yang baru pasti nggak dengar. Lalu kemudian di tengah pendarahan yang berbulan-bulan dari dokter ke dokter, saya juga sudah berdoa. Lalu Ibu Flora bilang, gimana kalau kamu masuk, saya antar ke dokter yang ginjal yang paling hebat di Indonesia, yaitu Profesor Dr. Sida Butar di Kelapa Gading. Rumah sakit ginjal itu saya datang dan Ibu Flora datang ke situ, lalu berobat. Ketika dia lihat, wah kamu pendarahan ini.
ginjal kamu bermasalah. Waktu dia lihat gitu, dia bilang kasih obat. Saya pulang lagi, besok lagi, minggu berikutnya kasih obat. Dicek lagi, pendarahan masih berlangsung. Akhirnya profesor dokter ini setelah 3 minggu berturut-turut ditangani sama dia. Dia bilang sama istri saya, Ibu Flora itu ada di samping saya waktu periksa. Bu, begini ya, saya siapkan ibu supaya ibu lagi kuat. Apa dok? Ibu siap-siap jadi janda ya bu ya. Waduh, saudara waktu Ibu Flora gitu ya ampun. Dalam hati saya, wah sebentar lagi istri saya kawin lagi dong ini. Kalau saya mati, kan khotbah Jumat Agung kemarin apa? Kalau mati adalah, wih hebat. Berani loh, karena yang mati Pak Wirya jadi untung gitu kan saudara. Lalu kemudian saya pulang, Ibu Flora sedih, saya juga ikut sedih. Lalu kita mulai berdoa. Mulai berdoa. Ketika kita berdoa, udah jangan, kita berdoa sungguh-sungguh, jangan pikirin nanti istrimu kawin lagi, udah kamu fokus berdoa untuk sakit kamu. Ketika saya berdoa terus, dan saya karena dokternya sudah hands up, ya saya tidak ngerti lagi. Ya saya cuma bilang, Tuhan, kalau aku mati, aku siap. Aku titip istriku aja. Tapi istri saya berdoa terus. Saya masih ingat khotbah ini jam 10. Kebaktian kedua. Dulu tuh kebaktiannya itu hanya jam 7 dan jam 10. Jam 10 di tempat ini. 2 kali kebaktian dulu kita. Tiba-tiba tengah saya khotbah kira-kira 25 menit itu di pinggang saya yang bagian belakang itu sakit sekali. Makin turun bergerak gitu ya, saya ngerasakan ada pergerakan dari pinggang atas sampai ke bawah. Jadi saya cepetin khotbah dan saya berhentikan doa berkat pulang. 30 menit saya selesaiin dan mereka pulang. Ketika saya pulang, ketika jemaat pulang saya pergi ke belakang, ada toilet di belakang. Lalu saya kencing. Saking gak tahan sakitnya yang bergerak gitu, saya langsung kencing. Begitu saya kencing, itu keluar darah seger gitu. Lalu kemudian saya merasa ada yang keluar, tapi saya tahankan saking sakitnya. Lalu kemudian saya keluar lagi darah, dan ketika saya keluar darah terakhir saya keluar ada yang keluar dari dalam kencing saya itu. Setelah keluar semua lega. Saya cari itu saudara, yang tadi keluar itu apa? Ini kan kencing sendiri kan nggak apa-apa kan saudara. Saya obok-obok, saya cari darah-darah sendiri kan. Saya cari saudara, saya ambil tisu. Ternyata ada 2 sebesar itu gabah itu beras itu ya. Tapi pinggirnya tuh ceringeh-ceringeh gitu. Apa ceringeh-ceringeh itu ya? Bergerigi, pinggirnya tuh bergerigi. Pantes sakit sekali. Ini yang merobek-robek setiap kali pendarahannya karena ada di yang bergerigi-gerigi. Saudara, begitu keluar. Saudara, saya selesai 1 minggu atau 2 minggu saya masih ingat, lalu saya periksa lagi ke dokter, Profesor Dr. Sidabutar. Dan ketika saya periksa, saya dinyatakan semua ginjal saya normal, pulih, sembuh. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu menyembuhkan. Percaya, Kau berfirman yang sembuh. Itu sebabnya kenapa kalau saudara lihat saya setiap kali khotbah saya pasti minum. Kenapa? Supaya ginjal saya tidak terulang. Dan saudara, kenapa ginjal saya sehat? Karena minumnya air. Saudara yang promosi loh, saya kan cuma minumnya air gitu ke saudara, HOB gitu. Pak, pengalaman supranatural itu apa, Pak? Roh Kudus itu diumpamakan seperti angin. Saudara itu bisa mendengar suara angin, tapi Anda nggak bisa lihat.
Anda nggak bisa lihat Roh Kudus, tapi Anda merasakan angin hembusannya. Saudara rasakan, makanya kalau Tuhan hadir, saudara bisa rasa. Dan ini Tuhan janji, kamu bukan cuma denger cerita gembalamu, tapi saudara harus mengalami. 1, 2, 3. Hari ini saya mau berdoa supaya kau bisa dengar suara Tuhan dengan akurat. Dan kau juga bisa merasakan kalau Tuhan hadir. Waktu tadi pujian Harki, waktu sambil dia sujud-sujud, saudara rasa nggak? Tuhan itu hadir sebegitu pekatnya hari ini. Kalau saudara yang merasakan angin, kalau saudara belum merasakan, nanti saya mau berdoa supaya saudara alami. Sebab Paskah, dia ingin saudara mengalami pengalaman supranatural. Angin itu juga sama. Angin itu kalau ditangkap dan dia bisa menjadi pusat tenaga listrik dengan tenaga angin. Saudara jangan remehkan karya Roh Kudus dalam hidup saudara. Waktu Yesus bangkit, saudara bisa punya pengalaman-pengalaman supranatural dalam hidup saudara. Yang ketiga, Paskah yang kedua ini, kebangkitannya membuat kita menerima hidup yang berkelimpahan. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan berkata kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan berkat Tuhan. Charles Spurgeon dia berkata, the reason Christ is the fountain of abundance. Kebangkitan Yesus itu seperti mata air, the fountain itu seperti air terjun kelimpahan. Kalau saudara menikmati Paskah yang sejati, saudara bukan cuma dengar cerita, tapi saudara apa? Mengalami. Saya nggak tahu dari pagi, sebenarnya saya pengen setel video hari ini. Tapi tiba-tiba dari pagi, saya itu didorong oleh Tuhan untuk supaya saya itu mendoakan. Yang pertama orang yang sakit. Tapi yang kedua, saya itu suka mendoakan orang yang mandul. Kenapa? Saya beberapa waktu lalu saya berdoa untuk lagi khotbah, dan tiba-tiba saya doakan banyak orang yang sakit, yang gak bisa punya anak. Kenapa? Karena dulu saya ini, jadi saya waktu menikah, Ibu Flora itu ditanyain sama maminya kenapa gak punya anak, Sampai beberapa waktu lamanya, sehingga saya memutuskan saya periksa. Waktu saya periksa, maka dokternya bilang, saya periksakan istri saya. Kalau kamu pengen punya anak, bukan istrimu yang diperiksa, kamu dulu. Setelah kamu beres, baru istrimu. Loh, tapi saya memeriksakan istri saya, dok. Kamu dulu diperiksa. Lalu setelah diperiksa, ternyata dokternya bilang, nih kamu lihat ya hasil labnya, kamu nih mandul. Kalau kamu mandul, kamu tuh gak bisa punya anak secara lahir ya. Oh gitu dok. Saudara, karena Ibu Flora ini ditanyain maminya terus, sehingga Bu Flora itu tanpa dia sadari, dia tuh stres. Makanya dia keputihan. Waktu dia stres saya tuh kasihan, makanya saya periksa ke dokter. Tapi ketika dia nemanin saya gantian, ketika saya diperiksa, ternyata yang mandul itu saya. Itu Ibu Flora itu stresnya langsung pergi. Pindah saudara ke tempat saya. Dan gantian saya seketika itu stres berat. Oh ternyata yang jadi penyebabnya itu aku. Selama ini aku pikir dia, tapi yang jadi penyebab ternyata aku. Saya pulang. Ketika saya sambil di tengah jalan, saya masih di tempat dokter itu, saya dengar suara Tuhan. Di tengah-tengah saya lagi galau itu, Tuhan tiba-tiba bicara. Dia tanya, kamu kalau lihat tukang jam yang bisa membuat jam, bisa nggak membetulkan ketika jam itu rusak? Saya jawab, bisa Tuhan. Kalau tukang jam bisa membetulkan onderdil yang rusak, aku juga bisa membetulkan onderdil kamu yang rusak. Saya langsung ngerti onderdil mana yang rusak. Saya ngerti karena saat itu spesifik yang Tuhan bicara. Terus saya tanya dokternya, dokter tuh tulis resep itu maksudnya bisa untuk bikin sperma? Enggak,
Terus jadi untuk apa? Ya untuk nyenengin kamu aja, supaya kamu terhibur. Isinya apa? Cuman vitamin A, vitamin C, vitamin B. Udah dok, gak usah dok, saya pulang. Ketika saya pulang, yang perkasa kan Ibu Flora, saudara. Saya kan lagi stres, saudara. Saya disuruh tidur, Ibu Flora gini, sekarang gantian, saya yang berdoa. Lalu dia berdoa, tiap malam saya disuruh tidur, dia berdoa. Saudara perlu tuh punya pengalaman-pengalaman supranatural dalam hidup saudara. Bisnis saudara, kerjaan saudara. Waktu Bu Flora berdoa, dia berdoa dalam nama Yesus. Roh mandul keluar, roh subur datanglah tiap malam. Berbulan-bulan sampai setelah sekian lama. Kemudian saya diperiksakan. Saya periksakan ke laboratorium Tarumanegara. Universitas Tarumanegara itu saya masih ingat, saya berangkat sendiri. Dan seminggu kemudian saya ngambil hasil. Waktu saya ambil hasil, wah saya kaget. Spermanya ada. Wah, saya lihat jumlahnya 25 juta per mililiter. Wah, astaga. Kalau jadi semua manusia ini banyak sekali nih. 25 juta. Wah, saking saya senangnya, saya pergi ke dokter kandungan itu dan saya bilang, "Dok, nih dok, ada mujizat 25 juta dok." Terus dokternya bilang, "Wiryo, kalau kamu pengen cespleng, itu maksudnya normal gitu ya. Kalau saudara kan ada yang kalau kawin langsung cek anak, cek kawin anak, cek kawin anak gitu. Itu harus 75 juta. Dalam hati saya, dok, mau hibur sedikit kayak dok gitu. Saudara, saya tutup, saya pulang lagi. Dan saya tidak mau pergi ke dokter. Ibu Flora melanjutkan doanya. Saya bilang gini, "Mah, jangan doa 75 juta kata dokter." Berapa? 175 juta. Kenapa? Ya kalau kurang-kurang dikit minimal 75 juta adalah. Kenapa kok angkamu 175 juta? Karena waktu itu Roma Irama sedang nyanyi 175 juta penduduk Indonesia. Sudah masih ingat gak lagu itu? Tuh, yang ketawa itu orang-orang tua itu yang ketawa. Karena waktu itu di masa itu, saudara tahu? Dari Ibu Flora yang nurut 175 juta. Setiap malam dia doa. Saudara, satu hari setelah sekian lama, saya tiba-tiba melihat Ibu Flora dalam penglihatan saya. Dia pakai pakaian putih naik tangga di pabrik dan perutnya buncit. Wih, hamil nih pasti. Gak mungkin cacingan. Karena hamilnya tuh besar sekali. Wih, hamil nih. Saya beritahu Bu Flora. Bu Flora bilang, "Jangan suka menghibur diri gitu." Alah, udah. Tapi singkat cerita, setelah lewat 2 bulan, ternyata benar Ibu Flora berhenti haid dan lahirlah anak Yunika ada di dalam kandungan. Jadi Tuhan itu di hari Paskah seperti ini, Tuhan ingin saudara mengalami. Katakan bersama saya, bukan cuma dengar tapi saudara mengalami. Apa yang menjadi purpose atau tujuan Paskah? Sekarang ketiga, dengan cepat. Tuhan memanggil kita sekarang periode Paskah yang ketiga adalah Tuhan memanggil kita menjadi pembebas. Pak, kalau gitu, kalau tadi Yesus dulunya Musa, Yesus sekarang saudara. Saudara bisa baca di 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Kamu sudah dibebaskan, sekarang Tuhan pakai kebebasanmu, kemerdekaanmu untuk melayani orang lain. Siapa yang jadi pembebas? Setiap saudara yang sudah dibebaskan. John Stott berkata, "We are called to reflect Christ by bringing freedom to those born in sin and darkness." Jadi saudara dipanggil untuk menyatakan Kristus, untuk membebaskan orang-orang yang terikat dengan kegelapan dan terikat dengan dosa. Jadi dulu saudara terikat, Yesus jadi pembebas. Sekarang saudara jadi pembebas. Lewat ministry-ministry yang saudara lakukan. Saya berdoa semua ministry untuk mematahkan semua dosa, mematahkan semua roh kebodohan, roh sakit, semua ministry semuanya itu melepaskan orang dari kegelapan. Dan sekarang, kenapa di pembahasan ketiga Yesus mengetuk pintu?
Dia mengetuk pintu hati saudara yang sudah dioles dengan darahnya. Dan dia mengarahkan saudara dan saya supaya saudara bisa melayani Tuhan dan melayani sesama. Dia ingin supaya kemerdekaan yang saudara punya bukan untuk saudara sendiri, tapi untuk saudara menyelesaikan amanat agung. Mari kita gunakan untuk membebaskan setiap orang dari dosa, supaya mereka memperoleh hidup yang kekal sama seperti saudara. Dan Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kuasa-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu percaya, percaya firman, kuasa-Mu yang sembuhkan. Saudara, sebelum perjamuan kudus saya pengen berdoa sebab saya ditaruh di kuasa. Kalau Tuhan menyembuhkan saya secara supranatural, Tuhan juga bisa menyembuhkan saudara. Saya pengen berdoa. Mungkin ada saudara di antaramu yang sakit. Taruh tangan kirimu di bagian yang sakit. Kalau sakit jantung, taruh di bagian jantung. Sakit perut, taruh di bagian perut. Sakit kepala, taruh di bagian kepala. Tangan kananmu saudara angkat. Dan saya minta Tuhan akan melihat tanda darah dalam hidup saudara. Dan dia akan lihat darah yang dikasih. Saudara juga harus percaya bahwa Yesus sudah mati bagi saudara. Dan dia bisa menyembuhkan saudara. Amin. Bilurmu menyembuhkan. Saudara yang sakit boleh bangkit berdiri di tempatmu. Saudara yang sakit, taruh tangan kirimu di tempat yang sakit. Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Bilurmu, bilurmu menyembuhkan. Bilurmu, taruh imanmu kepada Yesus. Dia sang penyembuh sejati. Kau berfirman, bilurmu yang sembuhkan. Biar musik nyanyikan, saksofon nyanyikan lagu ini. Saudara yang berdiri, taruh imanmu kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan yang diangkat. Anak-anakmu bukan cuma pengen dengar berita Paskah, tapi mereka pengen mengalami. Tuhan, aku berdoa, Kau sudah mati di kayu salib, menghapuskan semua kutuk, tapi juga menyembuhkan semua sakit. Hari ini semua sakit penyakit yang dipegang oleh tangan kiri umatmu, hari ini aku hardik keluar dari dalam tubuh mereka, dan mereka mengalami kesembuhan. Hari ini terima kesembuhan. Sembuhan jantung, semua kesembuhan dalam tulangmu. Baik itu ginjal, baik itu tumor, baik itu kanker, baik itu lever, baik itu ginjal. Tuhan sembuhkan, baik itu mata, hidung, tulang, syaraf. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau matamu yang sakit, matamu juga disembuhkan, dipulihkan. Sebab Tuhan sanggup memulihkan hidup. Hari ini terima kesembuhan itu. Terima kesembuhan dengan iman. Berkata Tuhan, oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Aku percaya Tuhan menyembuhkan. Terima, terima. Terima pemulihan. Sebab kesembuhan datang daripada Tuhan. Receive it in the name of Jesus. Saudara boleh duduk. Saya mau berdoa. Ini yang Tuhan suruh untuk saya lakukan yang kedua. Saya mau berdoa untuk saudara yang ngalami seperti saya, ngalami kesulitan untuk punya anak. Saudara boleh datang ke depan. Saya mau doakan dan urapi saudara. Sebab saya percaya, saya baru saja berdoa untuk, saya baru saja khotbah di GCC. Banyak orang itu punya anak tiba-tiba. Ketika mereka mandul dan ketika saya berdoa mereka ngalami pemulihan. Kalau saudara ada,
yang saudara mau didoakan, saudara boleh maju ke depan. Saya mau doakan saudara dan urapi saudara. Bilurmu menyembuhkan, bilurmu. Kalau saudara suami istri boleh gandeng tangan. Yang kau datang suami istri gandeng tangan. Percaya kuasamu yang menyembuhkan, kuasamu menyembuhkan. Percaya firman bilurmu yang sembuhkan. Hari ini aku berdoa Tuhan, semua kemandulan, semua kerusakan onderdil di dalam, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Semua yang mandul Tuhan sanggup buka. Kau membuka rahim Sarah, kau membuka kemandulan Ribka. Buka anak-anakmu. Semua yang tidak subur, semua yang mandul, aku minta dalam nama Yesus, Tuhan, ketika mereka melakukan hubungan suami dan istri, Roh Kudus menaungi mereka, Roh Kudus menolong mereka, dan mereka lahirkan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Tuhan, aku berdoa, lakukan perbuatan ajaib-Mu, sebab Engkau senang melakukan perbuatan supranatural dalam hidup mereka. Tuhan, mari. Saudara yang suami istri, saudara gandeng tangan. Tuhan, kerjakan mujizat-Mu dalam hidup. Roh Kudus kerjakan. Naungi ketika mereka berhubungan, mereka memperoleh keturunan ilahi dalam hidup. Receive ya. Terima. Jangan sedih, jangan khawatir. Terima sekarang mujizat itu. Tuhan, biar Roh Kudus menaungi ketika mereka berhubungan. Buka kandungannya. Yes. Terima. Anak. Yes. Keturunan ilahi. Terima. Dalam nama Yesus. Terima. Dalam nama Yesus. Roh Kudus naungi dia waktu mereka berhubungan. Demi nama Yesus. Receive ya. Terima mujizat. Terima. Yes. Demi nama Yesus. Tuhan, ya terima. Roh Kudus naungi ketika mereka berhubungan. Lakukan Tuhan. Yes, kami percaya dalam nama Yesus. Buka kandungannya. Yes. Berikan subur. Yes. Roh Kudus menaungi mereka. Lakukan Tuhan. Ya. Perbuatan ajaib terjadi dalam hidup. Terima dalam nama Yesus. Tuhan, buka kandungannya. Berikan kesuburan. Roh Kudus naungi ketika mereka berhubungan. Lahirkan keturunan ilahi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Buka Tuhan kandungannya. Kamu akan diberi upah anak dalam kandunganmu, kata Tuhan. Terima. Roh Kudus akan menaungkan mereka sehingga mereka memperoleh keturunan ilahi dalam hidup mereka. Terima dalam nama Yesus. Ya, buat subur. Buka kandungannya Tuhan. Buka kandungan. Buka. Dalam nama Yesus. Roh Kudus akan menaungi kamu ketika berhubungan. Keturunan ilahi akan turun dalam hidup. Terima. Receive it in the name of Jesus. Berikan kesuburan. Buka kandungan mereka.
Kau bisa membuka kandungan Sarah di masa tua. Tuhan juga sanggup dan dapat melakukan perbuatan ajaib. Receive it in the name of Jesus. Oh, Rapasyakadaralah. Buka kandungannya, berikan kesuburan. Aku minta mujizatmu terjadi, naungi Roh Kudus, menaungi mereka ketika mereka berhubungan. Lahirkan keturunan ilahi dalam nama Yesus. Receive it. Oh, untuk anaknya Tuhan, buat mujizat untuk anaknya. Hari ini dia wakili anaknya. Terima mujizat ini dalam nama Yesus. Oh, Rabasyakadara. Receive it in the name of Jesus. Telah dikerjakannya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kau Tuhan jadi andalan. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah. Mari siapkan perjamuan kudus kita. Hanya Yesus sanggup melakukan. Aku percaya. Ada mujizat. Ya Tuhan, Tuhanku dahsyat, telah dikerjakan. Aku percaya.